Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Lalu Wisnu yang merupakan seorang penyandang disabilitas di Mataram yang sedikit banyak mungkin mengetahui profil tersangka pelecehan seksual. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Lalu, ini seperti yang kita ketahui ya, kalau akhir-akhir ini mungkin salah satu teman Bapak diduga melakukan pelecehan seksual. Tanggapannya seperti apa nih, Pak? Ya, kalau tanggapan saya sih, ini sangat-sangat kita sesali dengan kejadian ini, dan ini juga sangat-sangat mencoreng nama baik disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Bahkan dalam 4 hari terakhir ini, saya banyak sekali menerima telepon nih dari teman-teman di seluruh Indonesia, terutama yang teman-teman kita yang dari Bali. Tapi bagaimanapun juga di sisi lain, Agus ini punya masa depan yang cukup besar, masih sangat panjang ya, sehingga ini tentu harus kita lihat dari sisi bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan ruang untuk Agus untuk kembali menjadi orang yang bermanfaat untuk orang tua dan keluarga, begitu, Mbak. Baik, Pak Lalu, seperti apa sosok kepribadian Agus yang barangkali Bapak kenal dekat dengan dia? Kalau kenal dekat sih, beberapa tahun yang lalu di saat dia masih kelas 2 SMA ya. SMK saat itu, yaitu karena kami tertarik dengan kondisi Agus yang punya kekurangan tanpa tangan, tetap baik itu dari sisi seninya maupun dari sisi kepercayaan dirinya terhadap pribadinya yang sangat-sangat percaya diri, gitu, Mbak. Itu kami pada saat itu ingin mencoba mengangkat adik Agus ini menjadi seorang motivator, karena kalau kita lihat dari kondisinya, dia adalah orang yang harus kita beri ruang dan kesempatan bagaimana dia bisa memanfaatkan kondisi fisiknya itu untuk mandiri. Tentu yang paling berpeluang di sini adalah bagaimana supaya dia bisa menggunakan mulutnya atau skill dari berbicaranya ini untuk masa depan. Dan kebetulan Agus ini sangat-sangat luar biasa percaya dirinya, dan speakingnya juga sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau kita berdebat dengan dia itu, kita kadang-kadang sering kalah, gitu, karena argumentasi yang dia sampaikan itu sangat-sangat bagus, gitu, Mbak. Tetapi di sisi yang lain, ini yang menjadi perhatian dari kami, bahwa adik kami ini karena faktor lingkungan, baik itu keluarga maupun pertemanan, ini yang membuat dia tidak bisa ini yang membuat dia terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini, karena adik kami ini bergaul dengan teman-temannya yang suka minum segala macam, gitu. Oke, baik Pak Lalu, tadi ada sempat menyebutkan mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Agus, nampaknya ini sangat bagus begitu ya komunikasinya. Tapi Pak, apakah selama sekolah atau mungkin selama berteman dengan Agus, pernah atau tidak sih dia tuh bercerita apakah dekat dengan seorang perempuan atau seperti apa gitu, Pak? Mungkin saya ralat sendiri ya, saya tidak kenal dia di sekolah atau apa, tidak. Tetapi begitu juga dengan masalah kita bercerita dengan Agus ini atau kumpul dengan Agus ini. Jadi saat kita bercerita terkait tentang pribadi, itu kita tidak pernah berbicara masalah-masalah hal-hal yang pribadi, gitu, terkait dengan perempuan. Tapi kami itu di saat kita kumpul itu sering bercanda tuh. Jadi Agus ini sering membuat statement bahwa mungkin ini hanya bentuk perlawanan ya, dari olokan-olokan teman-teman yang melihat kondisi fisiknya yang seperti itu. Kasih saya kesempatan berbicara dengan istrimu 2 jam saja, semua keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Itu jauh sebelum kejadian ini, sehingga pada saat itu kami
tidak tahu arah apa yang menjadi omongan dari saudara kita ini. Cuman akhir-akhir ini ya kita pahamlah dengan kasus ini itu baru kita paham bahwa ternyata Aziz mempunyai sebuah kemampuan yang memang jarang dimiliki oleh teman-teman kita yang disabilitas maupun teman-teman kita yang non disabilitas gitu. Pak, lalu untuk keseharian dari Agus sendiri, tadi Bapak sempat ceritakan bahwa dia memiliki pergaulan bersama dengan teman-teman lainnya yang berada di lingkungan di sana. Kita kan tidak pernah tahu ya Pak seperti apa pergaulan yang dilakukan oleh Agus selama di sana. Melihat adanya kasus ini, Bapak sebagai orang terdekat dari Agus sendiri, Bapak melihatnya seperti apa? Apakah Bapak menganggap ini suatu hal yang kemungkinan dilakukan oleh Agus, ataukah Bapak bisa 100% menyatakan bahwa Agus tidak mungkin melakukan hal tersebut? Dari Bapak sendiri bagaimana? Kalau saya menilai ya, masalah perbuatan hal yang seperti ini, terlebih saya sendiri adalah seorang disabilitas, apa yang dilakukan oleh Agus ini sebenarnya itu adalah sebagai bentuk kekecewaan dia terhadap orang-orang oleh dia, karena faktor ada saudara-saudara kita yang non disabilitas atau yang di lingkungan mereka itu mengejek terkait tentang bahwa orang-orang seperti kita ini tidak bisa mempunyai istri, susah untuk mendapatkan pacar atau pasangan. Ini adalah bentuk kekecewaan dia, Gus, mungkin untuk dalam hal perlawanan dia sebenarnya. Ini yang kita lihat dari sisi Agus. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Agus melakukan hal ini. Karena masalah kejahatan itu tidak bisa dilihat dari fisik, Mbak. Itu kalau menurut saya. Terlebih, kami tahu betul bagaimana saudara kami ini ya, yang mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum dan untuk hal-hal yang lain. Tetapi untuk hal-hal yang seperti ini itu kami tidak ingin terkait tentang kehidupan pribadi. Karena kami itu tidak pernah mengulik atau diskusi tentang masalah pribadi masing-masing dari teman-teman ini, karena itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sensitif, itu yang membuat kadang-kadang teman patah semangat dan tidak mau bergaul lagi dengan komunitas kita gitu, Mbak. Baik, Pak, lalu ini singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan kepada Agus kalau misalkan Agus melihat tayangan ini Pak, seperti apa? Kalau tayangan ini dilihat oleh saudara Agus, jadi saya hanya ingin berpesan, hadapi masalah ini dengan gentleman, akui segala kesalahan kalau memang itu salah. Jadi jangan sering membuat blunder yang bilang kita tidak mempunyai kemampuan, masih diurus sama orang ini, seorang itu, masih diurus sama keluarga, tetapi ini akan menjadi blunder buat kita bahwa penyidik itu lebih pintar daripada kita. Jadi saya ingin mengatakan sama adikku Agus, hadapi dengan gentleman masalah ini, dan ayo, mari kita perbaiki bahwa masa depan adik masih sangat-sangat panjang dan adik masih punya kesempatan untuk berubah. Itu saja, Mbak. Baik, Pak Lalu, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.